Hai para impostor yang budiman, selamat datang di channel Alur Film Cinema Z-Recap. Pada episode kali ini, kita akan mengulas alur cerita film yang diangkat dari game lagi nih. Demen banget sih bahas film adaptasi game? Ya daripada bahas alur kisah percintaan kamu yang gak jelas ya kan? Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Tekken Blood Vengeance yang rilis pada tahun 2011 lalu. Film ini keren banget sih, karena yang garap animasinya itu satu perusahaan yang sama yang mendesain karakter di game Tekken itu sendiri. Jadi nggak bakal mengecewakan penggemar game satu ini guys. Film ini disutradarai oleh Yoichi Mori, sedangkan pengisi suara karakter di film ini diisi oleh Maya Sakamoto, Yuki Matsuoka, Mamoru Miyano, dan masih banyak lagi. Dan langsung saja kita masuk ke dalam alur film Tekken Blood Vengeance. Semonggo. Di awal film, kita melihat adegan kebut-kebutan seorang pengendara motor. Di depannya terlihat sebuah truk besar yang menghadangnya. Bukannya mundur, dia malah memacu motornya lebih kencang lagi. Dan duar, terjadi ledakan besar. Pengendara motor itu ternyata seorang wanita. Dia adalah Nina. Dan di balik kemudi truk juga seorang wanita. Dia bernama Anna, yang ternyata juga adik kandung Nina. Mereka berdua terlibat perkelahian yang cukup sengit. Beberapa saat setelah mereka berdua berkelahi, muncul puluhan pasukan dari G Corporation, anak buah Anna, mengepung tempat itu. Merasa terpojok, Nina melompat terjun dari jalan layang dan bergelantungan kabur dari tempat tersebut. Pasukan milik Anna bermaksud mengejar Nina, namun Anna mencegahnya. Karena menurut Anna, misi kali ini sudah selesai. Ini hanyalah pancingan agar bos Nina yang berasal dari organisasi Mishima Zaibatsu bergerak. Di dalam markas Mishima Zaibatsu, Nina menemui bosnya yang bernama Jin Kazama. Mereka sadar bahwa informasi yang sedang mereka cari juga belum didapatkan oleh rival mereka yang berada di G Corporation. Jin Kazama kemudian mengutus Nina untuk menjemput seseorang dari Rusia yang nantinya akan digunakan sebagai mata-mata. Jin tidak ingin ayahnya yang juga pimpinan G Corporation lebih dulu mendapatkan informasi itu. Di dalam kantor pusat G Corporation, Anna menemui bosnya yang bernama Kazuya Mishima, ayah kandung Jin Kazama. Dia memberitahu kalau dia sudah menemukan target yang mereka cari. Orang itu sekarang berada di Kyoto. Kazuya langsung mengirim Anna dan timnya mencari orang itu. Kazuya tidak ingin jika Jin dari Mishima Zaibatsu lebih dulu menemui orang yang mereka cari. Anna kemudian akan menggunakan mata-mata untuk mencari informasi lebih dalam dari target yang mereka incar. Berpindah tempat di pagi hari yang cerah, terlihat seorang remaja yang berangkat sekolah terburu-buru ngebut di jalanan naik panda. Ya, panda, hewan peliharaannya. Sesampainya di sekolah Politeknik Mishima, tempat dia sekolah, gadis itu memberikan sejumlah ranting bambu untuk hewan peliharanya itu. Gadis ini bernama Ling Xiaoyu. Baru saja sampai, Xiaoyu ditemui oleh gurunya dan disuruh untuk menghadap kepala sekolah. Xiaoyu diberitahu kalau dirinya dikeluarkan dari sekolah karena tidak disiplin dan gagal di setiap mata pelajaran. Dan pihak sekolah memutuskan untuk memindahkannya. Xiaoyu terlihat kaget dan tak terima. Dari balik kursi kepala sekolah, orang itu melemparkan sebilah pisau. Dengan refleks, Xiaoyu mampu menghindarinya. Ternyata orang itu bukan kepala sekolah yang biasanya. Dia adalah Anna dari G Corporation. Anna terkesan dengan ilmu bela diri yang dikuasai oleh Xiaoyu. Anna memerintahkan Xiaoyu pindah ke sekolah internasional yang berada di Kyoto mengemban sebuah misi untuk memata-matai seorang siswa yang bernama Shin Kamiya. Awalnya Xiaoyu menolak menuruti keinginan Anna, namun Anna mengancam Xiaoyu tidak akan bisa mengikuti turnamen Iron Fist. Xiaoyu pun akhirnya terpaksa menuruti keinginan Anna. Anna menugaskan Xiaoyu untuk mendapatkan informasi tentang Shin Kamiya. Di sekolah barunya, Xiaoyu diperkenalkan di depan kelas oleh gurunya yang bernama Lee. Pada saat itu, para siswa di sekolah internasional Kyoto sedang mempersiapkan diri merayakan festival tahunan sekolah. Xiaoyu pun berjalan-jalan mengitari sekolah untuk mencari targetnya. Sebenarnya Xiaoyu tidak mau mengemban misi ini dan tak peduli dengan turnamen. Tetapi karena targetnya cakep, dia mau-mau aja. Dasar garangan wati. Di saat sedang mencari targetnya, Xiaoyu ditabrak oleh seseorang sampai terjatuh. Sosok yang menabraknya seorang gadis cantik dengan kostum yang cukup aneh. Dia terlihat tergesa-gesa. Lalu terlihat seorang siswa yang mencoba untuk melompat dari gedung yang tinggi untuk bunuh diri tepat di atas Xiaoyu. Xiaoyu yang melihatnya langsung menolong siswa itu. Dengan kemampuan bela dirinya, ternyata pria yang ditolongnya adalah target yang selama ini dia cari, Shin Kamiya.
Xiao Yu menceramahi pria itu untuk tidak melakukan hal bodoh. Namun pria itu membungkam Xiao Yu dengan mengatakan kalau itu bukan urusannya. Dia pun berlalu. Di genggaman tangan Xiao Yu, dia mendapatkan bros milik Shin yang kemungkinan terlepas saat Xiao Yu menolongnya. Saat menoleh ke atas, Xiao Yu melihat sosok gadis yang tadi menabraknya. Gadis itu menceritakan kalau itu adalah sudah kali kedua Shin mencoba melompat dari atas gedung. Dan aksi yang pertama berhasil diselamatkan oleh gadis itu, dan untuk yang kedua kalinya dia terlambat. Beruntung ada Xiao Yu yang menyelamatkannya. Gadis itu bernama Alisa. Malam harinya, Xiao Yu menyelinap ke dalam asrama pria, bermaksud mengembalikan bros milik Shin Kamiya dan mencari tahu informasi tentangnya. Xiao Yu akhirnya menemukan kamar milik Shin dan membukanya. Di dalam terlihat cukup sepi. Di sana, Xiao Yu melihat foto lama Shin. Ternyata, Shin juga berasal dari Politeknik Mishima, tempat Xiao Yu sekolah sebelumnya. Xiao Yu juga melihat sosok Jin Kazama. Ternyata, Shin Kamiya dan Jin Kazama adalah teman sekelas. Di belakang foto yang dia temukan, ternyata masih ada foto yang lainnya. Di foto itu terlihat Shin memakai kalung tak yang bertuliskan 78M. Lalu Xiao Yu mendengar sesuatu. Ternyata suara itu berasal dari kamar mandi. Xiao Yu mengatakan kalau dia sebenarnya tak mau mengintip, tapi hanya ingin melihat sebentar saja. Ya sama aja dodol. Dari luar kamar mandi transparan, Xiao Yu melihat punggung Shin yang sedang mandi dan tato di lengan kiri Shin. Lalu Xiao Yu dikagetkan dengan suara dari belakangnya. Ternyata itu adalah suara Alisa. Aduh, para garangan wati ini lagi ngapain sih di kamar cowok? Xiao Yu langsung menarik Alisa berlari keluar dari asrama. Di dalam kamar mandi ternyata Shin menyadari kehadiran Xiao Yu dan Alisa. Dan sepertinya dia merencanakan sesuatu. Di luar, Xiao Yu dan Alisa saling tuduh karena kedapatan mengintip. Xiao Yu terpaksa berbohong kalau dia menyukai Shin. Dan ternyata Alisa juga sama, dia menyukai Shin juga. Lalu Alisa terlihat bersemangat karena Xiao Yu adalah saingannya sekarang. Alisa mengatakan kalau dia tidak akan kalah dari Xiao Yu. Di dalam kediamannya, Xiao Yu memberi laporan kepada Ana hasil investigasinya. Xiao Yu penasaran kenapa Ana mengincar Shin Kamiya. Ana mengirimkan berkas laporan beberapa siswa Politeknik Mishima yang menghilang tiba-tiba, termasuk Shin Kamiya. Tidak ada rincian yang diberikan dan penyelidikan pun sudah ditutup sejak lama. Seluruh kasus dilupakan. Setelah ditelusuri, ternyata ada satu siswa yang masih selamat. Dialah Shin Kamiya. Kazuya Mishima lalu mengutus Ana untuk mencari informasi tentang Shin Kamiya. Pagi harinya, di sekolah, Xiao Yu menuju ke kelas tempat Shin belajar. Saat dia tiba di depan pintu kelas, terlihat Alisa yang merayu Shin untuk pergi bersamanya ke suatu tempat. Shin pun menolaknya. Ketika menoleh, dia melihat Xiao Yu di sana. Lalu dia pun berlari ke arah Xiao Yu dan mengajaknya pergi. Alisa terlihat kecewa. Xiao Yu ternyata hanya alasan bagi Shin untuk menghindari Alisa. Alisa mengajak Shin mengunjungi pameran Mokujin di Kastil Kyoto. Xiao Yu kemudian menunjukkan bros Politeknik Mishima milik Shin, di mana Xiao Yu juga pernah bersekolah di sana. Di atap sekolah, Xiao Yu menanyakan tentang peristiwa menghilangnya para siswa Politeknik Mishima dan hubungannya dengan Jin Kazama. Shin menolak membicarakan tentang peristiwa menghilangnya para siswa. Namun Shin menjawab kalau dulu Jin Kazama adalah teman baiknya. Dulu Jin adalah orang yang baik. Shin tidak percaya kalau sekarang Jin sudah tidak seperti dulu lagi setelah dia memimpin Mishima Zaibatsu. Xiao Yu yang juga mengenal Jin tidak percaya kalau Jin sudah berubah, tidak seperti dulu lagi. Shin lalu pergi meninggalkan Xiao Yu. Di taman, Alisa curhat dengan Xiao Yu karena sepertinya cintanya ditolak oleh Shin. Lalu Xiao Yu memberi semangat kepada Alisa untuk tidak mudah menyerah hingga membuat kepercayaan diri Alisa kembali tumbuh. Alisa lalu mengajak Xiao Yu mengikuti kontes gadis populer di sekolah dan pemenangnya akan bersanding dengan cowok populer di sekolah. Alisa percaya kalau Shin juga mengikuti kontes itu. Dan benar sekali, saat mereka menatap layar pengumuman, terlihat video live streaming Shin Kamiya yang sedang memperkenalkan diri. Lalu tiba-tiba terjadi hal yang aneh. Shin terlihat ditangkap oleh seseorang. Alisa dan Xiao Yu langsung berlari ke ruang broadcast sekolah itu. Di saat mereka memasukinya, tidak ada siapa-siapa di sana. Xiao Yu menyadari kalau itu bukanlah live streaming, namun rekaman. Di saat yang bersamaan, Alisa terlihat bersikap aneh. Dia seperti robot yang menerima perintah untuk membunuh agen mata-mata musuh Mishima Zaibatsu. Xiao Yu bingung dengan apa yang terjadi. Alisa kemudian menyerang Xiao Yu hingga terlempar keluar dari atas gedung. Alisa kemudian pergi. Ternyata Xiao Yu masih selamat.
Di dalam kediamannya, Xiao Yu mencari data tentang Alisa. Dia menemukan keterkaitan Alisa. Kemudian dari belakang, Ana mencekik Xiao Yu dan mulai sekarang misi Xiao Yu adalah menghancurkan Alisa yang juga mata-mata dari Mishima Zaibatsu. Keesokan harinya di taman, Xiao Yu akhirnya berhadapan langsung dengan Alisa. Xiao Yu marah karena dia telah dibohongi sejak awal. Alisa pun mengatakan hal yang sama kalau Xiao Yu membohonginya. Alisa mengaktifkan mode penyerangan dan mereka berdua pun bertarung. Di saat mereka berdua bertarung, Xiao Yu kaget karena melihat kepala Alisa menghilang dan terjatuh di tangannya, lalu meledak. Xiao Yu sadar kalau Alisa adalah benar-benar seorang robot, lalu keluar gergaji dari tangan robot Alisa. Alisa terlihat terus menghajar Xiao Yu. Dari atas gedung, Alisa menendang Xiao Yu hingga terjatuh. Saat Alisa hampir saja membunuh Xiao Yu, kemudian terjadi konflik di dalam data milik Alisa. Alisa tidak mampu membunuh Xiao Yu. Lalu secara tiba-tiba, bangunan di belakang mereka meledak. Dari atas turun Ana dan pasukan G Corporation. Ana bermaksud mencuri data milik Mishima Zaibatsu yang ada di otak Alisa. Para pasukan G Corporation pun bergerak. Mereka mampu menyetrum Alisa dan melumpuhkannya. Lalu Xiao Yu terlihat bangkit dan menghajar pasukan G Corporation satu persatu. Ana lalu menganggap Xiao Yu sebagai musuhnya mulai saat ini. Xiao Yu yang dari awal tidak suka dengan cara yang dilakukan Ana, tidak terlihat takut dengan ancaman Ana. Di saat para pasukan G Corporation akan menghabisi Xiao Yu dan Alisa, dari belakang muncul Panda, hewan peliharaan Xiao Yu yang dengan kecepatan tinggi menolong Xiao Yu dan Alisa kabur dari kejaran Ana. Alisa dengan kemampuan robotnya membawa Panda berlari lebih kencang lagi. Di malam harinya, di saat mereka sedang bersembunyi, di depan mereka melintas seseorang yang sedang jogging di malam hari. Itu adalah Guru Lee. Lee mempersilahkan Xiao Yu dan Alisa menginap di kediamannya. Xiao Yu dan Alisa kemudian sadar kalau G Corporation dan Mishima Zaibatsu tidak terlibat dalam kasus penculikan murid Politeknik Mishima sebelumnya. Xiao Yu dan Alisa tidak tahu mengapa G Corporation dan Mishima Zaibatsu mengincar Shin Kamiya. Xiao Yu lalu mengajak Alisa ke dalam Politeknik Mishima untuk melakukan investigasi karena penasaran dengan apa yang terjadi. Di bawah tanah sekolah itu, Xiao Yu dan Alisa menemukan semacam bunker penelitian. Mereka menemukan ruangan yang terlihat seperti rumah sakit. Setelah Alisa memeriksa data di ruangan itu, ternyata ruangan itu digunakan untuk rekayasa genetika. Saat memeriksa lebih dalam, ternyata data-data dulu telah terhapus semuanya. Lalu Xiao Yu teringat dengan kode 78M di foto milik Shin Kamiya. Xiao Yu kemudian mencari arsip data berlabel 78M di tumpukan buku yang ada di rak. Dan benar sekali, di dalamnya terdapat foto Shin dan teman-temannya. Setelah membaca lebih lanjut, ternyata tempat itu adalah tempat percobaan mutan, di mana mereka mencari sel M. Terlihat dari semua siswa yang dijadikan bahan percobaan, hanya Shin Kamiya yang berhasil bertahan hidup karena di dalam tubuhnya terdapat sel M. Itulah alasannya kenapa dia dicari. Di bawah arsip terdapat tanda tangan Heihachi Mishima. Xiao Yu terlihat kaget karena kepala sekolah Heihachi Mishima dikabarkan sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Heihachi tadinya adalah pemimpin Mishima Zaibatsu, tetapi kemudian Kazuya Mishima membunuhnya. Heihachi adalah ayah Kazuya dan kakek Jin Kazama. Garis keturunan Mishima penuh dengan konflik dan pembantaian. Ayah dan anak saling membenci, dan kapanpun Kazuya dan Jin Kazama bertemu, maka akan ada Heihachi di sana. Xiao Yu dan Alisa curiga Heihachi ada di balik semua ini. Di dalam rumah Guru Lee, sehabis mandi, Xiao Yu terlihat murung dan sedih. Tidak bisa membayangkan kalau 3 generasi Mishima kembali bertemu, pasti terjadi pertempuran di antara mereka. Alisa lalu memberi semangat kalau mereka pasti bisa menghentikan pertempuran keluarga Mishima dan juga menyelamatkan Shin Kamiya dari cengkeraman keluarga Mishima. Terlihat semangat kembali terpancar di wajah Xiao Yu. Di luar, ternyata Ana dan pasukannya berhasil melacak Xiao Yu dan Alisa sampai di kediaman Guru Lee. Di dalam, Alisa penasaran apakah hubungan antara ayah dan anak bisa sampai begitu parah seperti keluarga Mishima ini, karena di dalam programnya, Alisa tertanam misi untuk mencari lokasi ayahnya, di mana dia adalah seorang profesor yang dulu menciptakannya. Alisa takut kalau misi itu ternyata untuk menghabisi ayahnya. Alisa takut ayahnya seperti keluarga Mishima. Menurut Xiao Yu, bahwa keluarga Mishima saat ini sudah bukan manusia lagi. Xiao Yu kemudian tidur di pangkuan Alisa karena Alisa mirip kulkas. Xiao Yu bercerita kalau semasa kecil dia sering menempelkan pipinya di kulkas karena agak hangat dan merasakan sedikit dengungan mesin kulkas. Alisa kemudian membawa Xiao Yu untuk berbaring di kasur.
Saat semua sedang tidur, suara Alisa tiba-tiba membangunkan Xiaoyu. Dia meneliti percobaan mutan milik Heihachi Mishima. Alisa menemukan fasilitas percobaan genetik rahasia yang terletak di Kastil Kyoto, tempat pameran Mokujin diadakan. Di luar kamar, sudah bersiap-siap Anna dan pasukannya menyergap Xiaoyu dan Alisa. Saat mereka masuk dan kemudian melepaskan tembakan, Anna sadar kalau Xiaoyu dan Alisa sudah tidak berada di tempat. Malahan mereka disambut oleh robot-robot milik Mishima Zaibatsu dan Nina yang turun dari atas helikopter. Di tempat lain, Xiaoyu dan Alisa terbang menuju kastil Kyoto menemui Shin Kamiya. Di dalam kastil, ternyata benar mereka menemukan Shin yang sedang duduk namun dikelilingi beberapa pasukan. Saat Xiaoyu dan Alisa mendekatinya, pasukan itu pun mundur. Shin kemudian tersadar dan berterima kasih kepada Xiaoyu dan Alisa karena telah memancing mereka masuk. Xiaoyu kebingungan siapa mereka yang dia maksud. Ternyata selama ini Shin memanfaatkan Alisa dan Xiaoyu sebagai umpan. Shin lalu melepaskan perban di lengannya. Itu adalah tanda sel abadi atau sel M yang ada di tubuhnya. Organisasi G-Corp dan Mishima Zaibatsu bersaing untuk mendapatkan kekuatan itu. Dan benar saja, dari sisi kiri mereka datang Jin Kazama. Shin Kamiya sadar kalau Jin Kazama mengincarnya dan akan dijadikan bahan penelitian untuk mendapatkan kemampuan sel M yang ada di tubuhnya. Lalu terdengar suara tawa dari kejauhan dan di sisi kanan mereka muncul Kazuya Mishima. Jin sadar bahwa ini adalah jebakan Shin Kamiya untuk mempertemukan Jin dan Kazuya. Shin mengatakan kalau panggung ini sudah diatur. Lalu kembali terdengar suara tawa dari tempat lain seiring dengan terbukanya tirai di depan mereka. Dan tak salah lagi, itu adalah sosok Heihachi Mishima yang ternyata masih hidup. Akhirnya 3 generasi Mishima berkumpul di satu tempat. Ternyata selama ini Heihachi bersembunyi dan merencanakan sesuatu dengan Shin Kamiya sebagai pion yang dia arahkan. Namun ternyata Shin juga sudah menunggu momen seperti saat ini. Dia membiarkan dirinya dijadikan pion agar bisa menemui Heihachi secara langsung dan membalas dendam akan apa yang telah dilakukan Heihachi terhadap dirinya dan teman-temannya. Shin lalu melepaskan bajunya. Terlihat hasil percobaan mutan yang dulu dilakukan oleh Heihachi pada dirinya. Shin pun berlari menuju arah Heihachi bermaksud memukulnya, namun hal itu tidak memberikan dampak apapun. Heihachi kemudian mencekik dan mematahkan punggung Shin Kamiya dengan kekuatan yang dimilikinya. Heihachi berniat menghabisi Shin Kamiya. Heihachi mengatakan kalau bukan keabadianlah yang dia cari selama ini, tetapi dia sengaja memancing Jin Kazama dan Kazuya Mishima untuk berkumpul dan ingin mengambil kekuatan dari gen iblis yang dimiliki oleh Jin dan Kazuya. Heihachi kemudian melompat dan menghabisi Shin Kamiya. Xiaoyu dan Alisa terlihat sangat sedih melihat Shin Kamiya yang sekarat di depan mereka. Sel M yang ada di dalam tubuh Shin Kamiya terlihat mulai tidak aktif dan Shin pun akhirnya tewas. Melihat temannya tewas di tangan Heihachi, Jin terlihat semakin marah. Dia berniat mengakhiri pertumpahan darah yang diakibatkan oleh keluarga Mishima yang terkutuk. Xiaoyu yang melihatnya mencoba mencegah Jin untuk tidak berubah menjadi monster karena pertarungan ini adalah sia-sia dan tidak akan pernah berakhir. Namun Jin yakin kalau dia akan bisa menghentikan kekacauan yang dihasilkan oleh keluarga Mishima dengan cara membunuh Heihachi dan Kazuya Mishima. Jin memerintahkan Xiaoyu untuk pergi karena akan sangat berbahaya berada di sini. Mereka bertiga pun akhirnya maju untuk bertarung. Saat pukulan satu sama lain beradu, terjadi guncangan yang hebat yang mengakibatkan Xiaoyu dan Alisa terlempar keluar kastil. Beruntung Alisa berhasil menangkap dan menolong Xiaoyu dan terjadilah pertarungan antara kakek, anak, dan cucu keluarga Mishima. Mereka bertiga berambisi untuk saling membunuh satu sama lain. Meskipun sudah tua, ternyata kemampuan bertarung Heihachi sangatlah luar biasa. Dia masih mampu mengimbangi kemampuan anak dan cucunya. Dia mampu menghajar Jin dan Kazuya secara bertubi-tubi. Di saat lengah, Jin berhasil melancarkan pukulan ke arah Heihachi berkali-kali hingga Heihachi terlempar menjebol keluar dari kastil dan terjatuh ke dalam jurang yang dalam. Setelah berhasil menyingkirkan Heihachi, Kazuya pun bersiap-siap di belakang Jin. Jin pun berniat menjadikan tempat ini sebagai kuburan Kazuya Mishima. Jin terlihat terlempar keluar kastil. Di belakangnya ternyata Kazuya mulai berubah bentuk menjadi sosok iblis akibat gen iblis yang ada di dalam tubuhnya. Di saat Kazuya berubah bentuk menjadi iblis, kemampuan tubuhnya lebih kuat berpuluh-puluh kali lipat dari saat dia menjadi manusia biasa.
Jin terlihat tak kuasa menandingi kemampuan Kazuya yang sudah berubah wujud menjadi iblis. Kazuya kemudian menyuruh Jin untuk mengeluarkan iblis dari dalam dirinya. Alisa kemudian berusaha menolong Jin, namun Jin mematikan program Alisa. Kazuya kemudian menginjak Alisa, yang kemudian tubuh robot Alisa pun hancur, tersisa bagian atasnya saja. Jin kemudian terlihat bangkit dan ikut berubah bentuk menjadi sosok iblis. Jin menembakkan laser ke arah Kazuya. Mereka berdua pun bertarung sambil terbang di angkasa. Jin terus saja menembakkan laser ke segala arah yang mengakibatkan tempat di sekitarnya hancur. Meskipun sudah dalam bentuk iblis, Jin masih belum bisa mengimbangi kemampuan iblis Kazuya. Jin terlihat kembali menembakkan laser ke segala arah dan menghancurkan kuil Kyoto sampai tak bersisa. Di balik puing-puing, ternyata Jin kembali berubah bentuk. Akhirnya Jin mampu mengendalikan kekuatan iblis di dalam tubuhnya dan terlihat sosok Devil Jin yang sudah sempurna. Mereka berdua pun kembali bertarung. Kini giliran Jin yang menghajar Kazuya bertubi-tubi dan Kazuya akhirnya bisa dikalahkan. Jin pun menghampiri Xiaoyu yang bersedih karena temannya pergi satu persatu. Xiaoyu tidak mengerti jalan pikiran Jin yang selalu ingin bertarung. Jin mengatakan kalau suatu saat nanti pasti akan ada orang yang lebih kuat dan akan menantangnya untuk kembali bertarung. Bisa jadi orang lain atau Xiaoyu sendiri suatu saat nanti. Jin akan menunggu momen itu. Lalu terdengar suara keras yang membuat Xiaoyu dan Jin kaget. Suara itu berasal dari Heihachi yang ternyata masih hidup. Heihachi menggunakan kekuatan roh Dewi Bumi Kyoto. Kekuatan itu mampu membuat semua kayu di kastil Kyoto menjadi sosok Mokujin yang banyak sekali dan bergabung menjadi Mokujin raksasa. Monster itu terlihat sangat mengerikan. Di dalam tubuhnya terdapat Heihachi yang mengendalikan monster Mokujin. Di saat Mokujin raksasa akan menginjak Xiaoyu dan Alisa, monster itu tertahan oleh sesuatu. Ternyata itu adalah panda peliharaan Xiaoyu. Panda menolong Xiaoyu dan Alisa. Jin terlihat kewalahan menghadapi monster Mokujin. Xiaoyu kemudian menangis mempertanyakan kenapa mereka terus saja bertarung. Saat air matanya menetes di tubuh Alisa, secara ajaib Alisa kembali aktif. Dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya, Alisa berniat melindungi Xiaoyu. Alisa kemudian menembakkan roket dari dua tangannya ke arah monster Mokujin. Roket itu menembus ke dalam tubuh Mokujin hingga mencapai lokasi di mana Heihachi berada. Setelah roket itu meledak, terlihat monster Mokujin mulai lengah. Jin kemudian bangkit, mengetahui ini adalah satu-satunya kesempatan yang dimilikinya. Jin kemudian menembakkan laser yang lebih besar ke arah monster Mokujin. Laser itu membelah tubuh monster Mokujin. Monster Mokujin akhirnya bisa dikalahkan. Jin kemudian kembali menemui Xiaoyu dan mengaktifkan kembali program Alisa. Setelah itu Jin pun pergi dan mengatakan kalau dia tahu suatu saat nanti Xiaoyu akan menjadi kuat dan akan datang untuk mengalahkannya. Jin akan menunggu masa itu. Jin pun terbang dan pergi. Beberapa hari kemudian di dalam taman bermain, Alisa yang sudah diperbaiki berbincang dengan Xiaoyu. Xiaoyu mengatakan ingin menguasai dunia dan mengubahnya menjadi sebuah taman bermain yang sangat besar. Dengan begitu semua orang akan senang. Alisa kemudian akan membantu Xiaoyu mewujudkan impiannya itu karena Alisa memiliki data Jin, Kazuya, dan Heihachi, khususnya data pertarungan di dalam memori robotnya. Jika Alisa menganalisisnya, dia bisa menemukan kelemahan gen iblis dan dapat mengalahkan mereka. Xiaoyu terlihat senang dan mereka berdua memutuskan untuk ikut dalam turnamen Tekken berikutnya. Dan berakhirlah alur film Tekken ini guys. Semoga kalian terhibur karena ini adalah konten pertama Mimin membahas alur dari sebuah film animasi. Di dalam film ini cukuplah memberikan gambaran tentang perselisihan keluarga Mishima yang terkutuk. Karena inti dari cerita Tekken ya berputar di sekitar perselisihan keluarga Mishima ini saja sih. Jangan lupa follow semua media sosial kami, tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar, dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!